Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Petang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus dugaan kekerasan yang dilakukan 17 oknum anggota kepolisian di Polda Sumatera Barat saat mengamankan belasan anak yang diduga hendak melakukan tawuran masih terus bergulir. KPAI berharap jika para personil kepolisian yang diduga melakukan kekerasan pemirsa terbukti bersalah, maka prosesnya tidak hanya sidang etik saja. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan personel kepolisian di Polda Sumatera Barat saat mengamankan belasan anak yang diduga hendak melakukan tawuran pada 9 Juni lalu masih terus bergulir. Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 40-an personel, 17 diantaranya dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik saat menangani dan menangkap 18 anak pelaku tawuran. Saat kejadian itulah, Afif Maulana yang diduga ikut dalam kelompok tawuran ditemukan tewas di aliran sungai bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang dengan luka lebam di tubuhnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut menyoroti kasus tewasnya Afif dan dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak lainnya. Komisioner KPAI Dian Sasmita berharap jika 17 personel kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terbukti bersalah, prosesnya tidak berhenti dalam sidang etik. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di kode etik. KPAI juga meminta pemerintah daerah untuk hadir dalam kasus kekerasan terhadap para anak ini. Kehadiran pemerintah daerah dibutuhkan untuk dukungan rehabilitasi, tak hanya fisik namun juga psikologis dan sosial. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono serius melanjutkan penindakan terhadap belasan anggotanya itu ke ranah pidana. Ya, lantas apa saja fakta sebenarnya pemirsa yang dikemukakan atau ditemukan oleh KPAI? Saat ini sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI, yaitu ada Mbak Dian Sasmita. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Mbak Tisa. Ya Mbak Dian, apa saja yang sudah ditemukan oleh KPAI sebagai fakta-fakta dari peristiwa ini? Yang pertama, kami sudah bertemu dengan beberapa anak yang mengalami kekerasan pada kejadian 10 Juni yang lalu. Dan memang kami masih melihat ada beberapa bekas sudutan rokok, kemudian ada beberapa lebam memar yang sudah samar ya, karena waktunya juga jedanya sudah lama. Dan yang pasti adalah mereka mengakui menerima kekerasan itu, kekerasan dari kepolisian, anggotanya oknum kepolisian. Nah, bahkan anak-anak tersebut bisa bercerita di mana lokasinya, masih mengingat juga wajah-wajah yang melakukannya. Artinya adalah kejadian tersebut sangat traumatis bagi benak anak, sehingga penderitaan yang dialami anak tidak hanya sebatas fisik, tapi juga psikis. Nah, ini makanya kami sebenarnya mendesak kepada kepolisian supaya lebih objektif, tidak berbasis pada pengakuan semata, namun juga perlu ada visum psikiatrum untuk para korban ini. Karena lukanya kemarin kami mendapat informasi mereka korban belum ada satupun yang divisum. Makanya kita mendorong ada visum psikiatrum, di mana supaya bisa tergambarkan situasi anak pada saat kejadian, kemudian saat kondisi sekarang seperti apa, bagaimana dampaknya terhadap anak. Ini perlu sekali untuk mendukung pembuktian selain CCTV. Meskipun kemarin katanya CCTV juga belum datanya belum bisa atau gimana seperti itu. Kami menunggu supaya ada langkah berikutnya untuk mengolah data di CCTV tersebut, karena kita tahu itu terjadi di halaman depan. Tentunya ada CCTV di lokasi-lokasi sekitar yang perlu juga Yang kedua adalah
Karena situasinya seperti ini dan tekanan bagi si anak, ingin anak ya di bawah 18 tahun, eee, mereka tentunya mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Makanya kami, meminta kepada LPSK supaya memberikan upaya proaktif, memberikan perlindungan ataupun asistensi terhadap, penanganan kasus ini. Baik, Mbak Jadi Dian, ini kerja semua pihak. Ya. dari foto-foto yang beredar ini kan sudah sangat nampak ya luka bekas sundutan rokok atau luka bekas penyiksaan yang dilakukan oleh katakanlah oknum anggota kepolisian misalnya. Sampai saat ini kenapa visum itu belum dilakukan? Itu kami kurang tahu, itu di pihak kepolisian sendiri ya. Yang pasti kami mendesak supaya kalau visum, fisik kayaknya, sudah nggak begitu kelihatan. Betul. Tapi mungkin yang bisa diperdalam adalah visum psikiatrum. Dan, kami meminta supaya visum psikiatrum ini dilakukan oleh lembaga yang independen, supaya hasilnya bisa terpercaya. Oke. Nah, kalau dari yang Anda dapatkan informasinya dengan pihak keluarga seperti apa Mbak Dian? Sudah sempat bertemu dengan pihak keluarga karena pihak keluarga ini tentu merasa sampai saat ini belum puas. Membutuhkan rasa keadilan. Kalau keluarga anak AM sendiri memang tentunya, belum ya, karena belum, ada juga statement menyatakan bahwa AM ini korban dari korban pembunuhan ataupun apapun kekerasan. Karena fakta yang disampaikan pihak kepolisian, AM ini, lompat, seperti itu. Nah, ini yang makanya ada, menurut kami ada 2 hal. Yang pertama kasus AM sendiri yang masih perlu didalami, kemudian, diolah bukti dan lain-lainnya dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah kasus, terhadap anak-anak lainnya yang mengalami kekerasan, kekerasan fisik dan saat ini mereka masih ada di rumah masing-masing. Baik, Mbak Dian, kita ke kasus anak Afif ya. Jadi ketika misalnya kita berbicara soal anak Afif ini kan ada 2 versi bahwa Afif ini dinyatakan melompat terus atau terpleset dari atas jembatan Kuranji, dan yang kedua ada saksi anak menurut pihak keluarga yang menyatakan bahwa Afif ini sempat dibawa ke Polsek Kuranji dan dilakukan penyiksaan di situ. Nah, dari keterangan yang diperoleh oleh KPAI wawancara bersama korban anak ini, apakah ada informasi bahwa Afif ini memang sempat dibawa ke Polsek Kuranji ini? Kami mendengar dari salah satu saksi anak yang menyampaikan bahwa dia melihat anak AM ada di lokasi Polsek Kuranji. Dan sempat menyebutkan beberapa kalimat seperti "ampun Pak", itu didengar langsung oleh salah satu saksi anak. Itu saksi anak saksi anak yang pada saat itu berboncengan dengan AMK atau mungkin saksi anak yang lain? Saksi anak yang lain. Baik, artinya tidak hanya satu anak yang melihat keberadaan Afif ini berada di Polsek Kuranji ya, Mbak? Iya. Ya, Mbak Dian di sini kan Mbak Dian, di sini kan juga dikatakan bahwa polisi sudah mendapatkan keterangan dari Aditya, orang yang terakhir kali bersama dengan Afif, berboncengan dengan Afif, teman dekat Afif, mereka nonton bola bareng pada malam hari itu. Dari KPAI sendiri sempat tidak mungkin bertemu dengan Aditya dan mencoba katakanlah mencari dan mendalami informasi dari Aditya, karena Aditya mengatakan bahwa pada malam itu Afif lompat ke dalam sungai. Pada kesempatan kemarin kami belum sempat berdialog langsung dengan Afif karena situasi, makanya kami kemudian langsung berkoordinasi dengan LPSK supaya ada upaya lanjutan untuk melakukan dialog atau dialog dulu dengan saksi A tersebut supaya dia tidak merasa tertekan oleh kasus ini. Bagaimanapun juga umurnya masih di bawah 18 tahun. Situasi kemarin itu tanggal 9 dan 10 itu sangat luar biasa sekali. Bagi kita orang dewasa saja, kita sampai terkaget-kaget, shock dan lain-lain. Apalagi terhadap anak-anak yang mengalami langsung. Untuk itu perlu pendekatan yang khusus untuk para saksi ini. Singkat saja Mbak Dian, pendampingan terhadap anak seperti apa yang diberikan oleh KPAI? Iya, KPAI kami lembaga pengawasan sistem perlindungan anak di Indonesia. Jadi kami tidak memberikan pendampingan secara khusus, secara langsung.
pendampingan yang secara langsung diberikan untuk hukum oleh LBH Padang. Kemudian untuk psikososialnya kemarin kami sudah mendorong UPTD Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kota Padang. Kemudian kita juga akan mendorong juga organisasi profesi psikolog juga bisa berpartisipasi di kasus ini. Nah, kami memastikan saja negara atau pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi perlindungan terhadap anak, fungsi rehabilitasi, dan fungsi lainnya. Ini yang perlu dikerjakan bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI, telah berdialog bersama kami. Selamat sore.